atau gedung museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ini pintu utamanya. Ini ruang tamu yang biasa untuk menerima tamu-tamu perjuangan maupun keluarga di sini. Rumah ini kan termasuk rumah bersejarah karena tanggal 1 Oktober 65 itu pernah terjadi usaha penculikan dan pembunuhan Jenderal Nasution. Cuman saat itu yang jadi korban adalah putrinya, yaitu Adi Irma Suryani, dan ajudannya, yaitu Letnan 1 Pierre Tendean, yang disangka Jenderal Nasution. Pak Nasution juga seorang pahlawan, tapi bukan pahlawan revolusi, melainkan pahlawan nasional, karena beliau tidak gugur saat penculikan. Lantai, kemudian pintu, jendela, semuanya ini asli, tidak ada perubahan, hanya atapnya saja. Nah, itu pernah direhab. Tapi kalau bawahnya, kemudian pintu, jendelanya asli semua. Meja kursi ini dibeli Pak Nasution tahun 1950. Birawa yang khusus kesini itu salah alamat. Pertama itu datang ke rumahnya Dr. Lemena, Jalan Teku Umar nomor 36, itu dulu Waperdam 3. Nah, di sana bunuh pengawalnya yang polisi, yaitu Karel Satswi Tubun, yang sekarang dijadikan nama Jalan KS Tubun. Nah, itu adalah seorang polisi pengawalnya Dr. Lemena yang gugur saat penculikan G30 SPKI. Mereka salah alamat karena belum tahu alamatnya rumah Bapak Nasution. Ruangan ini ruangan tertutup dulunya. Yang lebih sering itu Pak Nas dengan Ibu, karena dulu di sini tuh banyak koleksi-koleksi buku pribadinya Pak Nas. Karena Pak Nas juga seorang penulis. Buku yang ada di rak ini sebagian besar adalah karya tulisnya Pak Nasution. Ini ruang tamu VIP yang sering disebut dengan ruang kuning karena cat dindingnya warna kuning, kemudian kordennya kuning, kursinya ini kuning. Warna favoritnya Pak Nasution. Ruangan ini yang sering digunakan untuk menerima tamu kenegaraan, baik dari dalam maupun luar negeri di sini. Saat kejadian ditembakin, Ibu itu sembunyi di balik pintu yang ini. Kan ini pintu masih ditembakin, kemudian digedor-gedor, dipukul pakai popor senjata. Ini sampai ini ada yang pecah ini, tendangan karena sama dipukul pakai popor senjata itu. Kemudian pintu masih pintunya. Nah, kemudian Ibu mempunyai inisiatif agar meminta Pak Nas untuk menyelamatkan diri. Posisi Pak Nas saat itu kan masih tiarap di sini.
diorama ini ya, ini menggambarkan saat Pak Nasution menyelamatkan diri loncat tembok perbatasan dengan utara. Ini ada dioramanya saja. Nah, jadi tidak tahu, pasukan itu tidak tahu bahwa yang loncat itu Pak Nasution. Hanya melihat ada orang mau loncat tembok, Ditembaki. Panas nggak kena, tidak kena itu, kakinya patah itu karena pas loncat itu kena nginjek pot bunga itu di sebelah, Bisa patah. kakinya patah karena potnya jatuh. Nasution sama ibu itu tahunya adik Irma kena tembak itu di sini karena diserahkan dari Bu Mardiah ke Bu Nasution itu di sini. Jadi setelah diserahkan, nah ibu teriak ke bapak, Pak adik kena. Pak Nas itu sudah ada di atas tembok ini. Ibu di sini sambil gendong adik Irma. Jadi waktu itu Pak Nas juga bimbang antara loncat atau bantu adik Irma. Cuman lagi-lagi ibu yang tegas, Jadi ibu bilang dalam bahasa Belanda, jadi selamatkan diri Nas, selamatkan diri, biar adik saya yang urus. Jadi seperti itu. Nah setelah itu kan ditembak dari depan. Ibu masuk lagi lewat sini karena tujuannya itu ibu mau minta bantuan, mau telepon. Istilahnya alur kejadian situasi di rumah ini. Salah satu ciri khas bangunan Belanda. Bangunannya tinggi, kemudian kamar per kamar itu connect. Bantuan. Tapi sebelum ngangkat telepon, salah satu pasukannya ada yang teriak, telepon sudah saya putus, mana Nasution, mana Nasution. Tuh, nah dijawab sama ibu, Pak Nasution sudah 2 hari tidak di rumah, kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya, sekarang kalian keluar dari rumah ini. Itu dengan tegas ibu itu. Nah di saat yang hampir bersamaan di luar terdengar suara peluit, menandakan kalau operasi di rumah ini sudah selesai karena sudah menemukan Pierre Tendean yang disangka Jenderal Nasution. Akhirnya mereka pun keluar dan ibu itu ngikuti dari belakang sampai pintu luar, memastikan bahwa pasukan Cakrabirawa ini sudah tidak ada lagi. Adik Irma Suryani. Nah kalau
balai atau tempat tidur ini yang digunakan untuk merawat Pak Nasution saat kakinya patah di Makostrat. Karena saat itu dipikir bahwa tempat yang paling aman itu di Makostrat. Makostrat sekarang itu beda dengan Kostrad dulu. Sekarang kan sudah besar. Nah, Kostrad itu masih kecil. Ini tongkat sama baju aslinya yang dipakai saat pelepasan jenazah 7 pahlawan revolusi. Jadi pasukan Cakrabirawa ini kan banyak pertanyaan, ya banyak pertanyaan dari pengunjung, dari ini. Kok bisa Cakrabirawa kan pengawalnya presiden sampai tidak mengenali Pak Nasution? Jadi pertama Pak Nasution itu dari tahun 62 semenjak menjabat sebagai Menko Hankam Kasat sampai tahun 65 itu jarang ke istana. Keduanya dulu kan belum ada TV. Paling hanya radio. Terus istilahnya Cakrabirawa itu kan banyak, tidak hanya satu kompi, tapi ada sekitar 6 kompi dan tidak semuanya terlibat, tidak, hanya beberapa kompi, 2 atau 3 kompi yang terlibat. Yang keduanya kan ya seorang istilahnya prajurit kan jarang yang bisa melihat atau ketemu langsung sama jenderal Cakrabirawa. Ini hanya dibekali foto dan kejadiannya kan pagi, jam 4.05 kan belum subuh, jadi masih gelap.